Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, luangkanlah sedikit waktumu untuk menulis sholawat di kolom komentar. Sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta sebagai upaya untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Di sudut kota metropolitan yang hiruk-pikuk, ada sebuah lorong yang gelap dan hampir terlupakan, tempat di mana seorang wanita bernama Ratna tinggal. Ratna adalah seorang pelacur, menjalani kehidupan yang keras dan penuh dengan cobaan. Namun, setiap orang memiliki cerita, dan Ratna bukanlah pengecualian. Ratna datang dari sebuah desa kecil dengan impian besar. Dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar, berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan membantu keluarganya di desa. Namun, nasib berkata lain. Ratna jatuh ke dalam perangkap perdagangan manusia, dan untuk bertahan hidup, dia dipaksa menjadi pelacur. Dalam Islam, kehidupan ini dianggap sebagai ujian, dan setiap kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba adalah cara Allah untuk menguji iman mereka. Ratna, meskipun hidup dalam dosa, tetap memiliki hati yang selalu merindukan ampunan dan petunjuk dari Allah. Setiap malam sebelum tidur, dia berdoa memohon ampunan, berharap suatu hari nanti dia bisa keluar dari kehidupan yang penuh dosa ini. Namun, meskipun hatinya merindukan taubat, Ratna merasa sulit untuk keluar dari lingkaran setan yang mengikatnya. Lingkungan di sekitarnya penuh dengan orang-orang yang tidak peduli dengan nilai-nilai agama. Ratna terus terjebak dalam kehidupan gelap yang membuatnya semakin jauh dari Allah. Setiap hari, Ratna melihat dirinya semakin tenggelam dalam dosa. Dia merasa semakin terasing dari dirinya sendiri dan dari Allah. Dia sering terbangun di tengah malam, merasakan beban berat di dadanya, seolah-olah ada yang menghimpitnya. Meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk mencari pengampunan. Setiap malam sebelum tidur, dia mengucapkan doa yang sama, berharap bahwa Allah mendengar tangisannya. Ya Allah, ampunilah hamba MU yang hina ini. Berikanlah hamba MU kekuatan untuk keluar dari kehidupan ini. Berikanlah hamba MU jalan untuk bertaubat dan kembali ke jalan MU. Namun, hidup terus berjalan, dan Ratna semakin terperosok dalam lembah dosa. Tahun demi tahun berlalu, dan tubuh Ratna mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kulitnya yang dulu mulus kini dipenuhi bekas luka dan memar. Namun, yang paling mengganggu adalah rasa sakit yang semakin hari semakin parah di dadanya. Payudara Ratna mulai terasa nyeri dan bengkak. Dia mengabaikan rasa sakit itu, berpikir bahwa itu hanyalah efek samping dari pekerjaannya. Namun, rasa sakit itu semakin parah, dan suatu hari, dia melihat ada cairan keluar dari payudaranya. Cairan itu berbau busuk, dan payudaranya mulai membusuk. Ratna ketakutan. Dia tidak punya uang untuk pergi ke dokter, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kesendiriannya, dia hanya bisa berdoa, memohon agar Allah memberikan petunjuk dan kesembuhan. Namun, takdirnya semakin kelam. Beberapa hari kemudian, dia mulai merasakan sakit yang luar biasa di bagian bawah tubuhnya. Vagina Ratna mulai mengeluarkan nanah, dan rasa sakit itu tidak tertahankan. Ratna merasa putus asa. Dia tahu bahwa ajalnya mungkin sudah dekat. Dalam penderitaannya, dia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya yang kotor dan berdoa. Dia memohon ampunan atas segala dosa-dosanya, berharap Allah akan mengampuninya dan memberikan kedamaian di akhirat. Namun, ada ketakutan dalam hatinya bahwa semua dosa-dosa yang dia lakukan tidak akan mudah diampuni. Dalam Islam, ada banyak dosa besar yang mendapatkan azab berat, dan Ratna tahu bahwa hidupnya penuh dengan dosa-dosa besar. Dia mengingat hadits-hadits yang pernah dia dengar tentang azab kubur dan siksaan di akhirat bagi orang-orang yang hidup dalam kemaksiatan. Suatu malam, dalam kesendiriannya yang paling kelam,
Ratna merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam doanya, dia merasa seolah-olah ada cahaya yang menyinari hatinya, memberikan harapan di tengah keputusasaan. Dia merasa bahwa Allah mendengar doanya dan memberinya kesempatan untuk bertaubat. Namun, beberapa hari kemudian, kondisinya semakin memburuk. Ratna mulai berhalusinasi, melihat bayangan-bayangan menakutkan yang mengingatkannya pada semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dia merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya terbakar dari dalam. Ratna merasa bahwa ini adalah azab dari Allah atas segala dosa-dosanya. Ratna meninggal dalam kesakitan yang luar biasa. Setelah kematiannya, tubuhnya mulai membusuk dengan cepat. Bau busuk menyebar ke seluruh ruangan, membuat orang-orang yang tinggal di sekitarnya merasa takut dan jijik. Mereka segera melaporkan kematian Ratna kepada pihak berwenang, dan jenazahnya dibawa ke pemakaman untuk dimakamkan. Namun, di balik semua itu, ada juga yang merasa kasihan pada Ratna. Mereka berpikir tentang kehidupan keras yang dia jalani dan bagaimana dia mungkin tidak punya pilihan lain. Mereka mulai mengumpulkan dana untuk membantu wanita-wanita lain yang mungkin berada dalam situasi yang sama, berharap bahwa mereka dapat mencegah kejadian serupa terulang kembali. Di pemakaman, para penggali kubur yang bekerja di sekitar makam Ratna seringkali merasa tidak nyaman. Mereka merasakan adanya keanehan yang sulit dijelaskan. Suara-suara aneh kadang terdengar di malam hari, dan bau busuk yang tak kunjung hilang membuat mereka enggan mendekati makam tersebut. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan Ratna, dengan tubuh yang membusuk, berdiri di sekitar makam. Mereka percaya bahwa ini adalah bagian dari azab yang diterima Ratna atas dosa-dosanya. Namun, ada seorang ulama yang bijaksana, Ustadz Hadi, yang merasa bahwa ada pesan yang lebih dalam dari kejadian ini. Dia mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat azab yang diterima Ratna sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pelajaran dan peringatan. Dia menceritakan kepada jamaahnya bahwa Allah Maha Pengampun, tetapi juga Maha Adil. Setiap dosa pasti akan mendapatkan balasannya, namun pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar ingin bertaubat. Ustadz Hadi kemudian memimpin doa dan tahlil di makam Ratna, memohon kepada Allah agar memberikan ampunan kepada Ratna dan semua orang yang telah meninggal dalam dosa. Dia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan Ratna, berharap agar Allah memberikan rahmat-Nya dan meringankan azab yang mungkin diterimanya. Ya Allah, kami memohon ampunan untuk saudari kami Ratna. Berikanlah dia tempat yang lebih baik di sisi MU. Ampunilah dosa-dosanya dan terimalah taubatnya. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba MU yang selalu ingat akan kematian dan berusaha untuk hidup dalam jalan yang Engkau ridhai. Amin. Doa Ustadz Hadi membuat banyak orang tersentuh. Mereka mulai berpikir lebih dalam tentang hidup dan mati, tentang dosa dan taubat. Kisah Ratna menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang, mengingatkan mereka bahwa hidup ini adalah ujian, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya di akhirat. Dalam beberapa bulan berikutnya, banyak perubahan terjadi di lingkungan tempat Ratna dulu tinggal. Lorong gelap yang dulu penuh dengan kemaksiatan mulai berubah. Masyarakat bekerja sama untuk membersihkan daerah tersebut dan mengubahnya menjadi tempat yang lebih aman dan bersih. Mereka juga mulai aktif dalam kegiatan keagamaan, sering mengadakan pengajian dan sholat berjamaah, berharap agar lingkungan mereka mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Kisah Ratna mungkin tragis, tetapi dari tragedi tersebut muncul harapan dan perubahan. Banyak orang yang tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Mereka belajar untuk lebih menghargai hidup dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Kisah Ratna menjadi pengingat bagi mereka bahwa setiap dosa memiliki konsekuensi, tetapi pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Semoga Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita semua, dan menjauhkan kita dari jalan yang sesat. Amin. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini,
Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.